Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innamal ilmu indallah fa innama ana nadhirun mubin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita dapat berkumpul bersama di atas satu hamparan bumi pertiwi dan diterangi matahari yang setia menyinari bumi. Isyarat ketaatan kepada Ilahi Rabbi untuk menyambut hari kemenangan, hari Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Salawat dan salam dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan kepada kita satu ad-din, satu agama, satu dasar pandangan dan keyakinan hidup yang tidak dapat disaingi dan ditandingi oleh ajaran atau aliran kepercayaan buatan pikiran manusia manapun, baik yang telah lahir pada zaman dahulu kala maupun yang telah lahir pada zaman dewasa ini, bahkan bakal lahir ke atas pentas persada dunia pada zaman kemudian. Kita kumandangkan suara takbir, tahmid dan tahlil diucapkan penuh keikhlasan dan kepasrahan. Tampak wajah-wajah setiap muslim memancarkan kebahagiaan yang ceria jauh sampai ke lubuk hati. Kita bersyukur telah dapat melaksanakan ibadah syam sebulan penuh dengan kesabaran dan keikhlasan. Dengan sabar dan ikhlas kita memerangi segala bentuk keinginan dan godaan yang dapat mengotori ibadah saum kita. Ibadah yang kita lakukan ini sungguh amat kecil bila dibandingkan rahmatnya yang maha luas. Semoga ibadah saum kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Fitri, manusia pada dasarnya adalah suci atau fitrah. Semestinya perbuatan manusia selayaknya menunjukkan sikap yang suci pula, terutama terhadap sesama. Perwujudan dari berbuat suci kepada sesama adalah dalam bentuk amal soleh. Dari situlah sesungguhnya fitrah merupakan suatu sifat dalam diri kita yang cenderung memihak kepada kebaikan dan kebenaran. Kita ketahui bahwa suara azan adalah suara yang selalu berkesinambungan menggema mengitari bumi. Demikian pula ibadah saum seluruh muslim di dunia melaksanakan siam Ramadan. Dan hari ini semua bergembira dengan hari raya Idul Fitri. Diperkirakan jumlah penduduk dunia adalah sekitar 7,8 miliar, mendekati angka 8 miliar. Sedangkan umat Islamnya ada 2 miliar. Jumlah umat Islam yang seluruh dunia pada akhir-akhir ini semakin bertambah, meningkat di luar negeri seperti di kawasan Eropa dan Rusia. Namun jumlah yang banyak itu belumlah menjadi pemimpin di dunia global yang cepat berubah ini. Muslim di seluruh dunia sering mendapat kecaman, disebut sebagai teroris, disebut sebagai fundamentalis, dan macam-macam nisbat yang mereka lekatkan. Kenapa hal ini terjadi? Ketika tahun 1984 saya tanyakan kepada guru dan kakek saya, yaitu Abuya Haji Ahmad Rashid Sultan Mansur, beliau menjawab, karena kesadaran tauhid yang rendah. Banyak muslim tidak memahami tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Kata ahad
artinya satu, esa. Wahada, menyatukan. Yuwahidu, akan tetap menyatukan. Tauhidan, sungguh disatukan. Dari mulai satu, akhirnya kembali kepada yang satu dan bersama dalam kesatuan, sehingga tauhid menjadi sumber pikiran dan akhlak. Keyakinan tauhid menjadikan umat selamanya bersatu. Pokok inilah yang dilemahkan dengan tayangan, dengan propaganda pemecah persatuan, komunikasi dalam kondisi fuca, kepanjangan dari volatility atau perubahan yang cepat, uncertainty, sulit diprediksi, complexity, gangguan, pertentangan, kekacauan dalam organisasi, dan ambiguity, keadaan mengambang yang tidak jelas. Segala informasi, jika penerima info sudah mantap dengan ilmunya, maka info tak membekas pada perilaku, karena ilmu yang utama adalah tauhid. Cobalah perhatikan bahwa pintu masuk Islam dimulai dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dimulai dari kata la yang artinya tidak, bukan dari kata laisa. Kata laisa yang berarti bukan. Kata la di sini adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha, tidak ada Tuhan-Tuhan yang mereka sebut itu sembahan-sembahan, patung-patung itu sembahan mereka. La ilaha, tidak ada Tuhan-Tuhan itu illa Allah, kecuali hanya Allah. Marilah kita dalami ilmu tauhid supaya umat tidak semakin pecah dan syariat dikacaukan. Karena ke depan umat Islam akan semakin dikacaukan, dipecah belah. Terbukti sekarang saja sudah banyak sekali partai umat Islam. Dengan banyaknya partai ini, apakah kita akan mampu untuk menjadi pemenang di negeri ini? Nauzubillah, kita berharap pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Akhir-akhir ini, teroris Yahudi Zionis Israel adalah teroris yang sesungguhnya menembaki muslim di masjid, muslim yang tanpa senjata, bahkan para wanita dan anak-anak ditembaki. Tetapi dunia diam saja, tidak membahasnya, seakan-akan ini hanya sebuah kejadian yang tidak ada artinya. Tapi ini sebetulnya ada kejadian yang sangat melanggar hak asasi manusia, karena yang ditembaki adalah orang yang sedang beribadah di masjid dan tidak bersenjata. Nauzubillah, mereka sungguh sangat dalam kezaliman mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi SAW bersabda, kebajikan ialah yang membuat hati dan jiwa tenang, dan dosa ialah sesuatu yang terasa tak keruan dalam hati dan terasa bimbang di dada. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maksud dosa dalam hadis tersebut adalah sesuatu yang dirasakan bertentangan dengan hati nurani. Karena itulah orang yang selalu mengumbar hawa nafsunya dengan dosa-dosa, pada dasarnya orang itu telah mematikan hati nuraninya. Dalam konteks ini, Abu Hamid Al-Ghazali menyatakan bahwa pada diri manusia terdapat 4 sifat, yaitu 1 sifat berpotensi mengantarkan manusia menuju pintu kebahagiaan, dan 3 sifat lainnya berpotensi untuk mencelakakan manusia. 3 sifat lainnya itu adalah, yang pertama, sifat kebinatangan atau bahimah. Tanda-tandanya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tanpa rasa malu, bahkan menembaki 6 orang yang jelas-jelas itu adalah berjuang, para mujahid yang insya Allah dalam mati syahid. Kedua, sifat buas atau sabuiyah. Tanda-tandanya banyaknya kezaliman dan sedikit keadilan. Yang kuat selalu menang, sedangkan yang lemah selalu kalah meskipun benar. Yang ketiga adalah sifat syaitaniyah. Tanda-tandanya mempertahankan hawa nafsu dan menjatuhkan martabat manusia. Jika ketiga sifat ini lebih dominan atau lebih mewarnai sebuah masyarakat atau bangsa, niscaya akan terjadi sebuah perubahan
tatanan sosial yang sangat mengkhawatirkan, di mana keadilan akan tergusur oleh kezaliman. Hukum bisa dibeli dengan rupiah, undang-undang bisa dipesan, hibah dan suap sulit. Penguasa lupa akan tanggung jawabnya, rakyat tidak sadar akan kewajibannya. Kebaikan menjadi sesuatu yang terasing, ketaatan akhirnya dikalahkan oleh kemaksiatan dan seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, Idul Fitri adalah hari raya untuk merayakan kembalinya fitrah setelah hilang dan diketemukan kembali atau berhasil diketemukan. Hal itu karena adanya ibadah puasa yang berintikan latihan menahan diri dari godaan-godaan, seperti dilambangkan dengan tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan biologis, menjaga lisan dan perbuatan, sekaligus melatih kepekaan dan kepedulian sosialnya dengan disimbolkan mengeluarkan zakat, fitrah, sedekah, infak, dan lain sebagainya. Karena itu, ibadah puasa tergantung kepada seberapa jauh kita bersungguh-sungguh melatih menahan diri, melatih untuk tidak tergoda, sebab kelemahan manusia memang tidak bisa menahan diri. Pandangan manusia itu pendek, seperti dalam sindiran Al-Quran, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah. Sekali-kali tidak, kalla bal, sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Surah ke-75 Al-Qiyamah ayat 20-21. Apabila kita mencapai suatu titik di mana kita tidak lagi menyadari bahwa perbuatan itu buruk atau jahat, inilah yang disebut dengan kebangkrutan rohani. Allah mengilustrasikan dalam Al-Quran perihal perangai setan yang selalu mengingatkan kepada manusia segala macam keburukannya sehingga tampak seperti baik. Quran surat ke-35 Al-Fatir ayat 8. Problem serius kehidupan kebangsaan kita adalah menghadapi orang-orang yang menjalankan hal-hal yang tidak baik, namun justru mereka merasa berbuat baik. Allah mengingatkan kita, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Quran surat Al-Kahfi ayat 103-104. Ada 4 sifat ini, bisa juga dinyatakan sebagai 4 karakter. Yang pertama adalah karakter mukmin, muslimin. Yang kedua karakter kafirin. Ketiga karakter musyrikin. Dan keempat karakter munafikin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, ibadah puasa juga telah mengajarkan kepada kita tentang kejujuran. Jujur pada diri sendiri dan pada sesama manusia dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada dan apapun posisinya, kita juga mendapat pelajaran penting selama ini. Dan kita telah melihat kesulitan orang lain dan kurang memperhatikannya. Puasa telah mendidik kita memiliki perilaku simpati dan empati serta penuh kepedulian setiap melihat kesulitan orang lain. Betapa selama ini kita sering mudah menyalahkan orang lain dan sulit mengintrospeksi diri. Tetapi dengan saum telah menyadarkan diri kita yang seutuhnya. Diri yang utuh ialah yang selalu bisa merasakan syukur atas seluruh karunia Allah dan menjauhkan dari takabur. Simaklah akhir penutup surat Al-Baqarah ayat 185 yang sangat indah susunan bahasanya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaklah kalian sempurnakan bilangan puasamu dan besarkanlah Allah atas petunjuknya padamu supaya kalian bersyukur. Al-Baqarah ayat 185. Dari potongan ayat ini Allah memerintahkan kepada kita agar membesarkannya dan bersyukur kepadanya. Ayat ini juga menegaskan bahwa dalam kehidupan muslim berjalan dari takbir ke tasyakur,
Takbir artinya membesarkan Allah dan mengecilkan segala sesuatu kecuali Allah. Dalam ibadah saum, takbir kita cerminkan dengan mengecilkan pengaruh hawa nafsu dan menghidupkan kebesaran Allah dalam hati kita. Ketika membaca Al-Quran, kita mengecilkan seluruh pembicaraan manusia dan hanya membesarkan kalamullah. Ketika berdiri salat malam, kita kecilkan seluruh urusan dunia dan hanya membesarkan urusan perintah Allah. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah ini, Allah masih memerintahkan kita untuk bertakbir. Allah Maha tahu, kita sering bertakbir dalam ibadah-ibadah, tetapi janganlah melupakan takbir di luar itu. Di tengah-tengah masyarakat, kita jangan melupakan Allah. Kita gantikan takbir dengan takabur, kesombongan dan kesewenang-wenangan. Sejak kita lahir ke dunia, Allah sudah ciptakan satu alat canggih CCTV yang diciptakan Allah, yang dijaga oleh 2 malaikat. Kita terlahir, sudah ada kamera di atas kepala kita yang senantiasa merekam kita. Itulah Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat 1, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Raqiba di sini artinya adalah dekat, sangat dekat. Bertakwalah kamu kepada Allah dan yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan silaturahim kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ketika duduk di kantor, tetaplah menjadi insan bertakwa. Jangan perintah-perintah Allah diabaikan. Jabatan yang seharusnya digunakan untuk memakmurkan negara, melayani rakyat, membela orang-orang yang lemah, du'afa, dan menyantuni yang memerlukan pertolongan, bukan aji mumpung dimanfaatkan untuk memperkaya diri. Bahkan terkadang dengan penuh bangga mereka karena mampu menyalahgunakan fasilitas negara. Orang itu bangga kalau melihat rakyat yang harus dilayani merengek-rengek, bersimpuh memohon belas kasihan. Kita bangga kalau dengan sedikit kecerdikan menumpuk keuntungan walaupun mengorbankan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Nauzubillah. Ketika menjalankan bisnis, janganlah nampak hanya dunia semata, seakan Allah tidak pernah hadir dalam hati. Kita lakukan cara apapun tanpa peduli halal haram, tanpa memperhatikan apakah tindakan kita menghancurkan hidup orang lain atau menyengsarakan orang banyak. Di tengah-tengah masyarakat, kita tidak lagi mendengar firman Allah yang mengajarkan kejujuran, keikhlasan, kasih sayang, dan amal soleh. Sebaliknya, dengan setia mengikuti bisikan syaitan untuk melakukan penipuan, kemunafikan, kekerasan hati, dan penindasan. Allah yang kita besarkan dalam salat dan doa, kita lupakan dalam kehidupan kita. Dalam puasa kita menahan diri untuk tidak memakan makanan dan minuman yang halal sekalipun, tetapi kita berbuka dengan makanan dan minuman yang haram. Bibir kita kering karena kehausan, perut kita kempis karena kelaparan, tetapi tangan-tangan kita kotor karena kemaksiatan. Nauzubillah. Karena di masjid kita bertakbir, tetapi di tengah masyarakat kita bertakabur. Kita pun sering melihat inkonsistensi, pertentangan dalam perbuatan orang sehari-hari. Banyak orang yang khusyuk sholatnya, khusyuk pula dalam merampas hak orang lain. Banyak yang fasih dalam melafalkan bait-bait Al-Quran dan fasih pula dalam memperdayakan orang lain. Dewasa ini kita juga menyaksikan dehumanisasi dan demoralisasi di kalangan elit negeri ini. Terjadinya parade pesakitan dari politisi pejabat akibat terjerat praktek korupsi. Kasus-kasus korupsi bermunculan, mengejutkan karena diantaranya ada orang-orang yang kita ikut memilihnya dan terpandang mulia di masyarakat. Sungguh memiriskan hati dan menyayat-nyayat rasa keadilan bagi masyarakat kecil. Akibat dari perilaku tak terpuji itu, triliunan rupiah uang rakyat dikuras, biaya hidup jadi tinggi, hutang terus mengejar, sehingga mengakibatkan puluhan juta rakyat miskin dalam kondisi hidup yang mengenaskan. Lagi-lagi
Kita bertanya, di mana pantulan moral dan nurani keagamaan ditempatkan? Kita juga masih resah dengan maraknya pornografi, porno aksi, aborsi atau pengguguran kandungan di negeri ini. Sangat mencemaskan. Menurut catatan Ikatan Dokter Indonesia bahwa angka aborsi diperkirakan mencapai lebih dari 1 juta jiwa setiap tahun. Dan sebagian besar pelakunya remaja putri yang belum menikah. Bersyukur kita SKB 3 menteri dibatalkan oleh MA. Indonesia kini termasuk salah satu negara produsen dan konsumen narkoba sekaligus. Pengguna narkoba pun terus meningkat, bahkan mencapai 6 juta orang. Dengan korban meninggal secara sia-sia setiap tahunnya lebih dari 6.000 orang. Belum lagi korban tawuran pelajar, tawuran antar kampung, korban kriminal begal dan lainnya. Bahkan Ramadan 1442 ini diwarnai dengan korban spesial yang mengejutkan. Nauzubillah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Setelah perintah takbir, kita disuruh bertasyakur, yaitu bila kita masukkan takbir dalam menggunakan nikmat-nikmat Allah, kita gunakan nikmat hidup kita untuk membesarkan asma Allah. Kita gunakan nikmat kekuasaan, kekayaan, dan pengetahuan untuk sebesar-besarnya mewujudkan kehendak Allah di bumi, yaitu menegakkan kebajikan, amar ma'ruf, dan berusaha mencegah terjadinya kemungkaran, nahi mungkar. Sebab kita ini, kata Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 110 adalah ummatan pilihan, umat pilihan yang memiliki tugas sepanjang masa untuk selalu menyeru kebajikan dan mencegah terjadinya kemungkaran. Semangat Ramadan esensinya adalah menjaga nilai-nilai kesucian dan tidak tergerus oleh kezaliman. Kalau bangsa ini penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah, maka insya Allah negeri ini akan dibukakan pintu keberkahan dari langit. Marilah dalam momen yang masih suci dan sakral ini kita melakukan refleksi perenungan terhadap kehidupan kita. Hendaknya pengendalian diri yang dilakukan selama Ramadan tetap kita pertahankan. Kita manfaatkan sisa umur ini dengan selalu menebarkan nilai-nilai kema'rufan agar bisa memberi manfaat bagi orang lain. Khusyuk spiritual kita, khusyuk pula sosial kita. Sadar yakin bahwa Allah selalu merekam kita. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang bisa memaknai dan menghidupkan nilai-nilai Ramadan untuk amaliyah 11 bulan berikutnya. Setelah kita mengerti makna tauhid adalah persatuan, maka hendaklah kita bersatu. Kita juga muhasabah diri, apakah diri yang diciptakan ini sudah berguna bagi Yang Maha Pencipta? Apakah diri sudah berguna bagi agama Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW? Apakah diri sudah berguna bagi orang tua yang melahirkan, membesarkan? Apa diri sudah berguna bagi umat, bangsa, dan negara? Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat, mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Allahumma ansur muslimina fi Suriah. Allahumma ansur muslimina fi India. Allahumma ansur muslimina fi Wuhan fi Xinjiang. Allahumma ansur muslimina fi Indonesia. Allahumma ansur muslimina fi Rohingya. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin, tolonglah umat Islam ini ya Allah, karena pertolongan Engkau lah yang sangat kami harapkan, pertolongan yang dekat yang dapat menyelesaikan seluruh masalah-masalah berat, sehingga kami menjadi hamba-hamba Engkau yang Engkau ampuni ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbil fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa liman dakhala baytiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidiz zalimina illa tabara ولا تزد الظالمين إلا تبارا ولا تزد الظالمين إلا تبارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين نصر من الله وفتح قريب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.